orang yang sudah lama menetap di sana, ini sebenarnya kejadian yang sering mereka alami. Oh itu ya, yang kabarnya ada operator yang tidak diketahui kejelasannya. Pramuka Lumajang on Podcast. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Pramuka Lumajang on Podcast. Oke, saat ini aku bersama dengan Mas Rijal nih. Halo Mas Rijal. Halo Lingga. Oke, gimana kabarnya nih Mas Rijal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui saat ini kita akan bahas tentang tim Pramuka Peduli Lumajang. Nah, saat ini saya bersama dengan Mas Rijal selaku Ketua Tim Pramuka Peduli Lumajang. Benar Mas? Ketua Tim Pramuka Peduli Kota Lumajang. Mantap. Oke, sebelum jauh-jauh kita kenalan dulu nih sama Mas Rijal. Mas Rijal saat ini di bidang Kuartir cabang ini sebagai apa sih? Oke, makasih Lingga. Saat ini alhamdulillah saya dipercaya oleh pengurus pimpinan Kota Lumajang ya sebagai andalan cabang urusan pengabdian masyarakat. Oke, urusan pengabdian masyarakat teman-teman. Nah, itu gimana sih Mas? Kerjanya itu kayak gimana? Sebenarnya kan pengabdian masyarakat ini di bawah naungannya bidang abdi mas-mas ya. Jadi saya di bawah bidang pengabdian masyarakat dan humas, di bawahnya Kasulkan Akbar selaku Waka ya. Terkait dengan pengabdian masyarakat ini sebenarnya di Kota Lumajang lebih cenderung ke ini ya, ke urusan pramuka peduli sepertinya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengabdian kepada masyarakat seperti itu. Keren sekali nih. Oh ya, ngomong-ngomong kemarin dapat penghargaan ya Mas ya? Pramuka giat yang mana? baru kemarin di Musda. Oke. Iya. Gimana nih? Mungkin bisa cerita, kan ini masih hangat kan? Kayak gitu. Ini teman-teman Pramuka Lumajang di luar sana belum sempat mendengar update informasi tentang ini, Mas Rijal bisa cerita. Sedikit informasi aja untuk teman-teman semuanya ya. Kebetulan kemarin pada saat musyawarah daerah Pramuka Jawa Timur, alhamdulillah Kuartir cabang Lumajang meraih prestasi sebagai kuartir cabang tergiat 2. Ya, teman dong. Keren dong, itu seluruh Jawa Timur kan saingannya pasti. Iya. Ada beberapa kabupaten. Iya. Kan kita tahu juga kan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur, Lumajang alhamdulillah mendapat tergiat 2 se-Jawa Timur. Keren banget. Kita sebagai Pramuka Lumajang tentunya bangga dengan prestasi itu. Pasti dong. Pramuka Lumajang tangguh. Oke. Wow, keren nih Mas Rijal. Terus kembali lagi ke tim Pramuka Peduli Lumajang, Mas. Nah, ngomong-ngomong, dulu itu terbentuknya itu tahun berapa sih, Mas? Sejarah nih ya. Iya, sejarahnya. Oke. Kalau melihat sejarah Pramuka Peduli di Kuartir cabang Lumajang, sebenarnya dulu itu ada mungkin adik-adik dan kakak juga tahu di tahun 2004 Indonesia mengalami bencana yang sangat luar biasa, yaitu bencana tsunami di Aceh. Iya benar. Nah, awal perjalanannya memang dari Kuartir cabang Lumajang itu ada 2 orang yang diutus untuk membantu penanggulangan bencana tsunami, yaitu Kak Priyo Utomo dan Kak Sulkan Akbar. Nah, dari sana terinspirasilah bahwasannya nanti di Lumajang ini harus ada Pramuka Peduli nih, termasuk cikal bakalnya BNPB, ya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu juga dari tsunami Aceh. Oh, jadi teman-teman BNPB Lumajang ini pusat itu berawal dari bencana tsunami juga. Jadi mungkin kalau istilah lahirnya hampir sama dengan lahirnya BNPB lah. Cuma mungkin kalau secara kepengurusan juga kita masih belum waktu itu.
Oke, jadi berawal di tahun 2004, tepatnya di bencana tsunami Aceh. Nah, kemudian bergeraknya itu dari tahun 2004 sampai sekarang itu start dulu itu gimana Mas? Di tahun berapa? Jadi memang dulu waktu Kak Priyo sama Kak Sulkan itu kan memang berangkat waktu itu membawa nama Gerakan Pramuka Jawa Timur. Kak Priyo sama Kak Sulkan masuk dalam tim Bravo. Tim Bravo. Nah, tim Bravo ini apa ya? Nah, waktu itu sih karena memang relawan kan memang harus ya fisik, mental dan mungkin disupport oleh logistik yang dari posko maupun dari Gerakan Pramuka Jawa Timur sendiri. Gitu. Ya sebenarnya setelah tim Bravo masih ada tim Charlie sebenarnya. Oh jauh jadi kan dari Bravo ke Charlie. Iya. Jadi dari Bravo itu yang Kak Sulkan sama Kak Priyo dan tim Charlie sebenarnya sudah ada dari Lumajang juga, ada Kak Hendra sama Kak Gugus waktu itu. Nah cuma mungkin karena masa tanggap darurat waktu itu sudah habis, akhirnya mungkin tim Charlie tidak diberangkatkan lagi untuk berangkat ke tsunami Aceh. Oke, jadi seperti itu. Terus ketika Mas Rizal membawai wadah tim Pramuka Lumajang ini mulai tahun berapa nih Mas? Mas Rizal sebagai ketua. Iya, kebetulan saya diminta oleh pimpinan Warkap untuk mengomandani tim Pramuka Peduli ini sejak tahun 2019. Karena memang kita ada SK Porternya nomor 59 tahun 2019. Alhamdulillah waktu itu kita dilantik oleh Kak Taufik. Karena memang waktu itu pimpinan belum bisa hadir, jadi diwakilkan oleh Wakaorkum dan melatih kami. Kepengurusannya juga dari anggota dewasa dan teman-teman Pramuka mereka juga, mereka juga. Ya, jadi pengurus di tim Pramuka Peduli. Tim Pramuka Peduli Lumajang. Nah, untuk 1 tahun lah ya, hitungannya dari 2019 kayak gitu. Itu udah pernah berkegiatan apa nih Mas? Wah. Yang berkesan mungkin sejauh ini. Mungkin karena memang apa ya? Kalau kegiatan kebencanaan mungkin tiap tahun ada. Ya, karena memang kita kan juga tahu Lumajang kalau dibilang bukan sumber sendiri. Kawasan rawan bencana, iya. Karena memang kita bisa dibilang supermarketnya bencana juga sih. Karena kerawanan bencana itu ya ada banjir, ada puting beliung, ada Semeru yang kemarin baru hangat-hangatnya, kemudian yang luar biasa juga kita berada di selatan Pulau Jawa yang memang sangat berpotensi terjadinya tsunami. Tuh. Kemudian ya banyak yang inilah, kalau sekarang kan musim hidrometeorologi. Iya. Yang curah hujan yang tinggi, angin yang kencang seperti itu. Oke, nah kan lagi hangat-hangatnya nih Mas Semeru saat ini apalagi di Kabupaten Lumajang sendiri saat ini ada berita yang beredar mengenai Semeru kayak gitu. Yeah. Nah, untuk teman-teman dari tim Pramuka Lumajang sendiri itu bagaimana sih Mas tanggap bencananya? Apakah memang teman-teman tim Pramuka Lumajang ini udah dari hari pertama di sana sampai sekarang atau bagaimana kondisinya teman-teman sekarang Mas? Oke. Sebagai informasi aja, for information. Oke, tim Pramuka Peduli Kuartal Lumajang mulai awal tanggap darurat yang diterapkan oleh Bapak Bupati tanggal 1 dan sampai dengan tanggal 14 Desember ya. Jadi memang teman-teman tim Pramuka Peduli dari awal tanggal 1 sudah ada di lokasi bersama teman-teman di posko Kamar Gajah. Sebagai posko utama penanggulangan bencana letusan gunung Semeru. Oke, jadi mulai hari pertama teman-teman tim Pramuka Peduli Lumajang itu udah ada di lokasi kayak gitu Mas. Kira-kira berapa orang nih Mas yang di sana? Berapa relawan? Kalau di total mungkin sekitar 40-an ya. Cuma kita kan teman-teman datang ada yang kembali gitu.
Memang rollingan kayak gitu. Oke, wah, keren banget. Kira-kira teman-teman di sana itu kesulitannya apa sih Mas? Apa mereka memang di sana itu ketika di area bencana mereka itu kerjanya apa, ikut evakuasi juga atau cuma di posko kamar kajang atau bekerja yang apa kayak gitu Mas? Kegiatannya itu apa sih? Oke. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman pramuka peduli dan peduli bencana letusan Semeru ini, kita banyak berkecimpung di posko utama. Jadi memang karena salah satu dari anggota tim pramuka peduli kita diminta oleh BPBD untuk mengatur logistik, ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya memang karena berita adanya letusan Semeru ini kan sampai ke nasional. Ya benar sekali. Jadi bantuan itu kan juga banyak yang datang ya. Jadi salah satu anggota tim kita diminta sebagai istilahnya komandan di logistik lah. Oke, informasi baru nih guys. Jadi teman-teman tim pramuka peduli Lumajang itu mengomandani ya, itu urusan logistik. Apalagi logistik dari teman-teman nasional, mungkin ada dari teman-teman pramuka di luar Lumajang yang nonton. Itu sangat banyak ya Mas ya, bantuannya itu sangat banyak karena adanya media yang mengekspos kayak gitu. Itu gimana Mas kendalanya, mungkin bisa cerita? Gimana ya? Teman-teman kan memang dengan kondisi bantuan yang cukup banyak, kemudian volume bantuan yang sekian besar, kan memang harus disalurkan ke masyarakat yang terdampak ya. Jadi memang sebisa mungkin kebutuhan masyarakat yang terdampak itu harus diakomodir oleh BPBD selaku penanggung jawab posko. Nah, ketika ada laporan masuk ke posko, entah itu melalui pemerintah desa maupun melalui relawan yang berada di lokasi terdampak, itu kan harus dipenuhi oleh teman-teman yang ada di posko. Nah, tugas teman-teman tim pramuka peduli yang berada di logistik itu memastikan bahwasannya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terdampak itu bisa terpenuhi dan bisa membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terdampak. Oke, seperti itu. Mungkin kalau sejauh ini Mas, ini kan sekarang udah lebih dari 14 hari ya Mas ya. Itu sekarang teman-teman tetap di sana atau sudah pulang kembali ke rumah? Iya, ini karena memang beberapa teman-teman itu memang dibilang antusias, cuma ini namanya bencana kok antusias. Iya. Ya maksudnya semangat membantu penanggulangan bencana itu memang membara di hati teman-teman, bahkan sampai ditutupnya tanggap darurat letusan Gunung Semeru ini, teman-teman masih bersiap siaga membantu BPBD dalam pengaturan logistik itu. Karena memang tanggap darurat kemarin tanggal 1 sampai 14, kemudian tanggap daruratnya selesai, ya. Sekarang menjadi status baru ya, status siaga darurat bahaya sekunder Gunung Semeru. Oke. Jadi bukan tanggap darurat lagi, cuma siaga darurat untuk bahaya sekunder. Bahaya sekunder. Nah, ini ada info baru buat teman-teman. Jadi bukan perpanjangan sebenarnya Mas, tapi ada status baru. Nah, mungkin Mas Rizal bisa cerita nih sedikit buat teman-teman di luar sana. Untuk teman-teman saat ini yang ada di posko-posko Semeru, itu sebenarnya kondisi aslinya Kabupaten Lumajang atau warga di sana itu seperti apa sih Mas sekarang? Kondisi sekarang kayak gitu seperti apa sih? Sebenarnya masyarakat di wilayah sekitaran Lahar ya, itu sebenarnya kalau menurut orang yang sudah lama menetap di sana, ini sebenarnya kejadian yang sering mereka alami. Cuma kadang
beberapa masyarakat itu yang agak angel, agak susah dibilangin ya. Kadang kalau seperti yang kita ketahui ada masyarakat yang membuat kandang di tengah lahan. Nah, kemudian mungkin beberapa penambang pasir yang mungkin nekat menambang ketika kondisi letusan Gunung Semeru mengalami peningkatan seperti itu. Jadi memang kewaspadaannya itu bagi masyarakat yang berada di aliran lahar. Mungkin di sekitaran lahar 200 meter lah dari jalannya lahar itu. Kalau masyarakatnya sendiri sebenarnya sudah siap siaga kalau mungkin kalau ada letusan Gunung Semeru seperti itu. Jadi masyarakat sana itu sebenarnya kalau dievakuasi juga mau ya Mas ya, mau dievakuasi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini memang dikatakan terdampak ini juga mereka rumahnya juga baik-baik saja kayak gitu. Mungkin kalau di berita di luar sana mungkin ada yang kandangnya itu kena lahar, sawahnya yang kena lahar. Itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Jadi menurut informasi yang kami dapat dari teman-teman BPBD, maksudnya kandang yang terdampak itu memang posisinya berada di aliran lahar. Jadi memang karena memang besarnya aliran lahar ya, jadi aliran lahar yang cukup besar itu di tengah-tengahnya itu ada tanamnya sedikit lapang dan itu dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat ternak mereka gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ketika terjadi hujan yang cukup lebat ada evakuasi juga karena memang ada masyarakat yang waktu itu ngasih makan ternaknya pas kebetulan waktu itu hujan lebat juga. Nah, ketika mereka mau pulang ke rumah, kondisinya kan terjadi lahar dingin lah istilahnya. Lahar dingin datang banjir. Nah, mereka tidak bisa menyeberang sungai itu sendiri. Akhirnya dievakuasi juga sama teman-teman relawan. Oke. Jadi ini informasi baru juga mungkin di luar sana banyak berita beredar terkait kondisi di daerah bencana kayak gitu ya Mas ya. Tapi alhamdulillah mungkin warga sana itu alhamdulillah baik-baik saja kayak gitu ya Mas ya. Dan mungkin yang beredar di berita di luar sana itu tidak sepanik warga yang ada di sana kayak gitu teman-teman. Mungkin warga di sana cuma ingin bantuan mungkin ya Mas ya. Dan alhamdulillah tim Pramuka Peduli Lumajang ini udah siap siaga bantu kayak gitu. Nah, oke, mungkin ada pesan-pesan Mas buat teman-teman Pramuka Lumajang yang di luar sana untuk ajakan mungkin seperti itu. Sesuai dengan misi Pekerja Lumajang ya. Sebenarnya memang kita harus menjadi pramuka yang tangguh ya, tanggap, unggul dan handal. Nah, utamanya yang handal ini memang pramuka memang disiapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Contohnya mungkin ketika terjadi bencana seperti ini, mungkin kita tidak usah terlalu panik, cuma tetap waspada dengan kondisi yang ada. Kemudian mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya seperti itu. Seperti yang kita ketahui memang banyak di luar sana ada informasi-informasi yang kurang tepat, mungkin ada yang melebih-lebihkan, mungkin ada informasi yang kurang. Cuma jangan sampai kita terprovokasi dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri maupun merugikan masyarakat dan orang lain. Oke, siap. Oke, itu informasi atau pesan yang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman di luar sana mengenai bencana Semeru ini, apalagi orang Lumajang sendiri, jadi harus mengklarifikasi berita-berita yang beredar. Apalagi kemarin-kemarin juga banyak sekali isu tentang logistik juga, Mas Rijal kayak gitu. Jadi saya juga ikut sedih juga mendengarnya, apalagi tim Pramuka Peduli Lumajang ini
berkecimpung di bidang logistik kayak gitu. Memang logistik ini banyak sekali ya Mas. Saya melihat sendiri kondisi di posko-posko itu memang sangat banyak sekali bantuan dari teman-teman di luar sana, dan mungkin tim Pramuka Peduli Lumajang ini pasti menyalurkan, tapi kan harus ada data-data juga dari desa-desa kayak gitu. Kalau sudah terpenuhi ya dikit dulu, nanti disamperin lagi kayak gitu. Sebenarnya yang bikin menggelitik itu gini. Ya gimana Mas? Jadi biar teman-teman semua tahu kayak gitu. Karena kan ada suami istri gitu ya. Si suami dapat. Nah, kemudian si istri datang. Ngakunya nggak dapat. Cuma kan memang ini kan satu keluarga. Memang konsep pemberian bantuannya memang satu kakak, satu bantuan lah istilahnya. Dan itu juga diberikan juga beberapa kali, tidak hanya cuma sekali. Kadang juga ada laporan, Pak, Bu, saya belum dapat yang ini gitu. Padahal bantuan sebelumnya sudah ada, sudah datang, sudah dikasih. Mungkin karena ada relawan yang mungkin tidak melalui posko, akhirnya memberikan bantuan, dan mungkin si bapak atau si ibu itu tidak menerima bantuan dari relawan itu sendiri gitu. Oke. Mantap. Itu memang informasi ini atau isu ini itu sebenarnya memang besar lah, termasuk besar lah. Saya saja mendengar di sini kayak gitu Mas, di teman-teman relawan kayak gitu, dan alhamdulillah saya mengklarifikasi sama teman-teman tim Pramuka Lumajang yang ada di posko kayak gitu, dan mereka sudah menyatakan atau sudah mengklarifikasi juga bahwasanya memang pasti disalurkan kayak gitu. Memang kita ada sedikit kekurangan personil untuk packing kayak gitu. Itu apakah benar ya Mas? Ya benar. Iya betul. Memang apa ya? Kayaknya teman-teman tim Pramuka Peduli itu sebagai sebagai tonggaknya untuk di logistik deh. Jadi bersama mungkin beberapa relawan yang disebut potensi Basarnas juga membantu di sana. Itu ya memang dibutuhkan teman-teman yang siap ketika ada permintaan dari desa maupun dari masyarakat yang terdampak itu ya. Kadang kita butuh 40 paket gitu, dan itu diminta segera oleh masyarakat terdampak seperti itu ya. Kita juga harus standby, nyiapin apa yang dibutuhkan, kan juga harus masukin ternyata butuh kecapnya sekian, bahan-bahan pokoknya sekian gitu kan, juga perlu kita cari juga gitu. Iya, benar sekali. Benar. Apalagi kalau teman-teman ketahui ya, packing itu menurut teman-teman mungkin sepele ya, padahal packing itu membutuhkan tenaga, pikiran juga. Jadi ketika proses memasukkan itu memang benar-benar harus teliti juga kayak gitu, memerlukan waktu juga kayak gitu teman-teman. Jadi harus dimengerti juga kayak gitu. Nah, mungkin kalau itu Mas, ketika teman-teman Pramuka Lumajang yang ada di posko, terutama di packing bagian logistik, itu kira-kira teman-teman di luar sana boleh bantu nggak sih Mas? Kayak gimana alurnya biar teman-teman, mungkin ada teman-teman yang nonton dan mengetahui keluhan dari teman-teman di posko, apalagi bagian logistik, itu bantunya gimana sih Mas? Cara prosedurnya kayak gitu? Mungkin kalau sekarang kan sudah beralih status menjadi status siaga bahaya sekunder ya. Mungkin beberapa mungkin ada bantuan yang mungkin baru hadir, baru datang. Monggo nanti berkoordinasi sama teman-teman tim Pramuka Peduli kalau ingin membantu atau mungkin mengirimkan bantuannya, monggo, karena kita memang masih berada di posko sampai tanggal 21 dan ya kita membantu teman-teman BPBD lah. Gimana nanti mengelola bantuan yang ada. Jadi ini sampai tanggal 21 teman-teman. Jadi teman-teman misal di luar sana mau ikut bantu logistik gitu ya Mas. Bukannya mencari bantuan baru ya, mungkin sudah ada bantuan yang siap untuk dikirim. Monggo tetap dipersilakan. Cuma
kita juga bekerja sama dengan BPBD untuk membantu di posko logistik. Oke. Jadi nanti langsung aja menghubungi teman-teman yang di sana aja ya. Langsung di lokasi aja. Lokasi aja mau bantu packing mungkin seperti itu. Bantu tim BPBD lah. Kayak gitu. Karena kita satu kesatuan nih semuanya. Harus saling support kayak gitu. Jadi jangan sampai saling menjatuhkan atau menciptakan isu-isu baru kayak gitu teman-teman. Dan memang komando apa-apa yang harus dilakukan teman-teman relawan juga dari posko utama. Jadi memang kita gerak pun juga atas atas perintah, atas koordinasi dengan kondisi yang ada seperti itu. Siap. Oke Mas Rizal, mengenai berita yang beredar nih di luar sana. Kemarin itu ya, beberapa hari yang lalu, aku itu di handphone itu ada video nih Mas muncul. Nah videonya seperti ini. Videonya seperti ini. Itu tuh ada asap yang keluar gitu Mas. Tapi di sebelahnya itu banyak warga. Malah warganya itu santai sambil tangannya kayak gini. Itu sebenarnya seperti apa sih Mas kejadiannya? Soalnya banyak dari teman-teman saya itu menganggap itu tuh udah parah kayak gitu. Dan menganggap itu tuh abu vulkanik dari kawah Gunung Semeru sendiri kayak gitu Mas. Iya. Kaitannya dengan video yang mengepulnya asap, itu memang benar itu datangnya dari lahar. Cuma kalau melihat kronologinya kan pada tanggal 1 Desember itu kan memang ada guguran lahar panas yang turun. Nah, guguran lahar panas yang turun kan mengendap di satu titik itu waktu itu. Nah, dan itu kan menjulang tinggi. Nah, lahar itu kan posisinya panas. Nah, dingin pun itu ketika bagian atasnya aja yang kena air. Nah, pada saat waktu terjadi video itu menjadi hujan yang cukup lebat. Nah, anggap aja sama kayak kita bermain kapur ya, kapur gamping gitu ya. Diibaratkan seperti itulah. Jadi kapur gamping ketika kita kasih air itu kan akan keluar asap gitu. Nah, gitu. Sama kasusnya dengan lahar yang ada di lokasi kejadian itu. Jadi memang lahar itu memang panas dan mengendap ya di tengah-tengah sampai ke bawah itu juga masih panas. Jadi memang sampai dengan saat ini pun ketika ada hujan lebat maupun cukup deras ya, itu air masuk mengenai panasnya lahar itu juga akan mengeluarkan asap. Sampai dengan saat ini pun lahar itu juga masih panas. Betul. Jadi sampai detik ini kalau air datang itu tetap keluar asap itu ya Mas ya. Jadi memang yang dikhawatirkan karena memang lahar itu juga ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Dengan kondisi lahar yang turun segitu gedenya, kemudian kita kan juga butuh nih meluruskan lahar-lahar itu juga. Jadi memang harapan kita semoga Allah itu memberikan hujan yang tidak besar ya. Karena memang kalau besar ini juga harus keluar gitu. Jadi memang semoga memang hujannya cukup sedikit-sedikit bisa mengikiskan lahar panas yang terjadi pada endapan itu yang menjulang itu. Jadi seperti itu teman-teman. Asap yang ngebul itu seperti yang dijelaskan Mas Rizal tadi. Ada pengetahuan baru nih buat teman-teman di luar sana yang belum tahu. Itu kayak gamping, Jadi itu kan areanya itu pernah sempat dilewatin lahar panas ya Mas. Kayak gitu kan lahar panas, terus masih ada endapan-endapan panasnya itu teman-teman. Jadi kalau dikasih air timbullah asap itu. Betul. Nah, kejadian asap itu juga di sungai ya Mas ya? Betul. Di aliran lahar. Di aliran laharnya itu. Jadi bukan di kawah. Jadi bukan lahar yang keluar dari mulut kawah Chandra di mukanya Semeru. Jadi itu memang sisa lahar yang tanggal 1 Desember itu mengendap di sana dan memang kondisinya masih panas. Kemudian terkena air atau aliran sungai yang cukup besar, akhirnya airnya masuk
dan mengakibatkan terjadinya asap itu. Oke. Kalau perihal warga yang santai-santai itu menurut Mas Rijal gimana sih kondisi di sana itu? Memang warga di sana udah terbiasa ya dengan kondisi lahar kayak gitu ya. Memang kita ketahui di mungkin videonya itu ayo evakuasi, ayo. Memang mungkin beberapa relawan yang dari luar, karena memang relawan juga datangnya dari macam-macam ya, gitu. Karena memang kondisi yang seperti itu, akhirnya mereka sedikit bukan panik sebenarnya, mungkin himbauan untuk waspada, untuk menghindari area lahar itu sendiri. Gitu. Soalnya mungkin pikirannya relawan itu takut terkikis juga kan ya Mas ya, kalau dekat-dekat di pinggir-pinggir itu. Terus kan nggak lama ada video tuh yang teman-teman update status gitu, ada bapak-bapak itu lihat di sungai di lahar itu, bahaya pak. Ya memang bahaya, karena ketika kita menghirup udara asap itu ya, kalau terlalu lama memang berbahaya. Iya memang, apalagi itu asapnya itu kayak bersama dengan abu nggak sih Mas? Kayak runtuhan abu kayak gitu. Semacam itulah. Iya semacam itulah. Gasnya itu hampir sama dengan abu vulkanik. Ya memang lahar itu kan dengan lahar vulkanik. Jadi sisa-sisanya itu akhirnya angkat kayak gitu teman-teman. Ya oke. Oke Mas Rijal, informasi yang menarik juga buat teman-teman di luar sana. Jadi sampai saat ini sebenarnya asap itu tetap ada ketika lahar dingin itu datang ya Mas ya. Ya, ketika hujan yang cukup tinggi datang, terus karena memang mengikis tumpukan lahar yang cukup tinggi itu juga butuh waktu yang lama, dan itu pun juga panasnya juga luar biasa. Oke. Panasnya luar biasa nih. Nah, terus untuk isu-isu selanjutnya yang perihal ada korban itu gimana sih Mas? Oh itu ya, yang kabarnya ada operator yang tidak diketahui kejelasannya, seperti yang dilansir. Seperti yang dikonfirmasi oleh teman-teman BPBD di Posko Kamar Kajang, bahwasanya memang pada hari kedua, tanggal 2 Desember ya, ada masyarakat beberapa orang yang melaporkan ke posko yang mengaku keluarganya, bahwasanya mengenal salah satu yang dibilang korban sih. Cuma setelah teman-teman di posko menindaklanjuti, kemudian menanya lebih jauh kepada yang bersangkutan tidak memberikan kejelasan yang pasti. Kemudian sampai dengan saat ini pun bisa dibilang nggak ada laporan masuk antara kehilangan atau mungkin dinyatakan meninggal gitu. Kalaupun dilakukan evakuasi kan kita juga harus berdasarkan laporan. Minimal ada laporan masyarakat yang mengenal si beliaunya yang mungkin tidak diketemukan untuk melaporkan ke kepolisian. Setelah itu mungkin dari kepolisian juga mengkoordinasikan bahwasanya ini perlu dievakuasi. Cuma kalau itu benar-benar terjadi dan berada di dalam lahar yang cukup panas, ya itu ya kita harus juga kalau mau evakuasi, daripada kita harus mengorbankan diri kita sendiri untuk menolong orang lain, lebih baik kita menjaga diri dulu supaya tidak menjadi korban berikutnya. Kayak gitu. Jadi kalau menolong orang lain itu kita harus menyelamatkan diri sendiri. Betul, prinsip menolong itu harus seperti itu. Mantap sekali. Nah gitu. Jadi isu-isu yang di luar sana sudah terjawab semua oleh Mas Rijal. Apalagi Mas Rijal juga banyak tim dari Mas Rijal yang bukan banyak sih, memang semuanya itu dari hari pertama sampai sekarang di sana. Gitu. Sampai sekarang pun teman-teman tetap melaporkan apa saja yang dilakukan sampai saat ini. Oke. Itu poskonya di Posko Kamar Kajang ya Mas ya? Itu di sebelah SDN 3 Sumberwuluh. Posko Kamar Kajang di lapangan Kamar Kajang di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Ngadipuro.
itu berdampingan sama SDN 3 Sumberwulu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman pramuka Lumajang semuanya udah mendengarkan Mas Rizal nih sebagai ketua tim Pramuka Peduli Lumajang. Saat ini teman-teman tim Pramuka Peduli Lumajang itu sedang berjuang lah istilahnya membantu Lumajang ini sedang ada bencana, tepatnya erupsi Semeru. Itu memang dulu awalnya erupsi kan ya Mas ya? Ya, kalau sesuai dengan Wikipedia ya. Erupsi itu kan sebuah dampak atau letusan Gunung Semeru, entah itu guguran awan panas, entah itu hujan abu, dan mungkin gempa yang ditimbulkan oleh gunung atau vulkanik sendiri. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi kondisinya sekarang memang Semeru lagi sakit. Sebenarnya ya normal cuma mungkin levelnya naik. Oke, seperti itu. Oke Mas Rizal, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pesan lagi atau bagaimana? Buat teman-teman Pramuka Lumajang semuanya. Oke. Baik, sedikit pesan bagi teman-teman Pramuka Lumajang dan mungkin pramuka yang ada di seluruh tanah air di masa pandemi ini ya. Kebetulan kita lagi bencana di masa pandemi. Iya. Karena memang pramuka sebagai duta perubahan perilaku ya. Pramuka itu sebagai duta perubahan perilaku, mari kita bersama-sama untuk menggalakkan 3M. Ingat, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Betul sekali. Jaga iman, jaga imun, dan tetap aman. Gitu ya. Itu aja Mas Rizal. Untuk COVID gitu sih, cuma untuk kebencanaan mungkin terkait dengan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Apapun informasi yang kita dapatkan mengenai bencana itu harus tetap diklarifikasi dan dikoordinasikan lebih lanjut dengan yang mempunyai wilayah. Nah, benar-benar sekali yang itu. berkepentingan seperti itu. Iya. Apalagi dulu awal-awal ada erupsi Semeru itu ada berita hoax kan ya Mas ya, terkait gunung ya. Itu bukan gunung Semeru ya teman-teman. Ternyata gunung di luar negeri. Iya, apalagi itu sampai masuk ke berita nasional juga, disayangkan sekali. Oh iya, perlu teman-teman ketahui Mas Rizal ini juga dulu menjabat sebagai ketua DKC ya Mas ya. Ya, dulu kita waktu Pandega sampai Pandega kita bersama ya. Iya, saya anggotanya Mas Rizal nih. Iya, salah satu skuadnya DKC Lumajang. Kalau aku masuk DKC Lumajang udah tahun berapa ya? 2007 kayaknya. Ya ampun, sampai tahun berapa ya Mas ya? 2007 sampai akhir 2015. Sampai 2015. Iya, lumayan juga ini. Itu Mas Rizal purna jabatan karena kalau nggak salah usia, iya Mas ya? Atau mau nikah? Kalau di Dewan Kerja sih usia kan udah mendekati purna sih, cuma karena memang alasan berkeluarga. Karena saya harus meminang seseorang. Jadi seperti itu. Jadi kita dulu, saya sebagai anggotanya Mas Rizal dulu di Dewan Kerja cabang Lumajang tahun lupa saya tahun berapa. Linggar itu sekitar tahun 2012. 2012 sampai 2015 kayaknya. Sama kok. Saya keluar karena kuliah. Kayak gitu, kuliah di luar kota. Ya itu aja mungkin yang bisa Mas Rizal sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang di luar sana. Apalagi terkait bencana Semeru yang hangat-hangatnya ini, semoga Mas Rizal membawakan informasi yang tepat agar masyarakat di luar sana menciptakan stigma yang positif kayak gitu. Nggak ada berita-berita negatif lainnya. Oke, terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Terima kasih kembali Linggar. Oke, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Pramuka Lumajang on Podcast episode berikutnya. Dadah.
Pramuka Lumajang on Podcast.